Bab 1431. Martin melihat bagaimana Fiorella bersikap di sekitar Jared dan berkata dengan hati-hati, "Nona Fisher, saya telah mengurus Tuan Johnston akhir-akhir ini, tetapi sekarang pabrik saya membutuhkan saya untuk menangani beberapa hal. Bisakah Anda?" Fiorella bisa menebak apa yang Martin coba katakan, jadi dia menyela, "Aku mengerti. Aku akan tinggal di sini dan menjaganya sementara kamu membereskan apapun yang perlu kamu tangani. Untuk saat ini, kami tidak bisa memberitahu publik tentang cedera yang dialami Ten Johnston. Saya harap Ibu Fisher dapat membantu merahasiakannya." "Dipahami. Terima kasih. Ngomong-ngomong, di mana Nicole?" "Jared mengalami kecelakaan besar." "Kemana dia pergi?" Fiorella tidak melihat Nicole sejak dia datang, dan dia tidak melihatnya setelah mengobrol dengan Martin. Martin ragu sejenak sebelum menjawab, "Nicole punya urusan yang sangat penting untuk diselesaikan, jadi dia pergi." "Masalah penting?" Fiorella meniru dengan nada mengejek. "Apa yang lebih penting daripada cedera Jared? Aku yakin dia melihat kondisi Jared dan mengira dia tidak akan bangun, jadi dia pergi begitu saja." Wajah Fiorella dipenuhi dengan rasa jijik. "Sejak awal aku tahu bahwa dia hanya menginginkan Jared karena uangnya. Sekarang setelah keadaannya tidak baik, dia tidak terlihat dimanapun. Dia benar-benar penggali emas. Namun, ini juga hal yang baik. Mari kita semua melihat sifat Nicole yang sebenarnya sehingga Jared tidak lagi menutup mata terhadap tindakannya. Dia menyelamatkanku dari pekerjaan dengan pergi secara sukarela." Fiorella duduk di kamar Jared sambil menceritakan semua ini kepada Martin. Martin tahu Nicole bukanlah tipe orang seperti yang dikatakan Fiorella. Ia akan berdebat dengan Fiorella, tetapi dalam situasi seperti ini, ia tidak bisa membantah. Fiorella adalah satu-satunya orang yang bisa menjaga Jared untuknya. "Terima kasih sudah menjaganya, Bu Fisher. Saya akan datang lagi setelah urusan saya selesai." Martin masih menatapnya dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. "Sudah sangat larut. Apa yang masih kau lakukan di sini? Pulanglah dan beristirahatlah dengan baik setelah selesai. Aku akan berada di sini untuk menjaganya, jadi jangan khawatir. Kau bisa datang ke sini saat kau tidak memiliki kegiatan apapun besok." Fiorella telah memutuskan untuk bermalam di samping Jared. "Bagaimana aku bisa mengizinkanmu menginap di sini? Rumah sakit ini tidak cukup nyaman untukmu beristirahat dengan baik," kata Martin dengan sopan. "Aku bukan orang yang kaku. Bukankah itu tempat tidur di sana? Jangan khawatirkan aku, dan lanjutkan pekerjaanmu." Fiorella tahu Martin khawatir dia tidak akan mampu menghadapi lingkungan rumah sakit. Siapa yang belum pernah menginap di rumah sakit sebelumnya? Karena Jared ada di sini, tentu saja aku bersedia menginap di sini bersamanya. "Baiklah, kurasa aku akan pergi dulu. Kalau aku sibuk, aku tidak akan bisa datang ke sini, tapi aku akan membawakan sarapan untukmu besok pagi." "Baiklah, jika terjadi sesuatu, kau bisa berteriak pada pengawal di luar atau meneleponku kapan saja. Ponselku aktif 24 jam, Martin menyimpulkan dengan hati-hati. "Baiklah, aku akan mencatatnya." Martin baru kemudian meninggalkan bangsal dengan tenang, ia juga menjelaskan beberapa hal kepada pengawal ketika ia melangkah keluar sebelum melangkah keluar dari rumah sakit. Di bangsal, Fiorella menemani Jared, yang sedang koma. Ia menatap Jared di kasur rumah sakit, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Jared. Tangannya hangat saat disentuh. Ia menatapnya dan berkata, "Tuan Johnston, jika Anda bisa melihatnya sekarang. Wanita yang sangat Anda sukai tidak ada di sini untuk menemani Anda. Sebaliknya, ia melarikan diri. Hanya saya yang bersedia tinggal di sini bersama Anda saat Anda dalam kondisi ini. Cepatlah bangun. Aku tidak ingin berbicara dengannya sendirian tanpa mendengar penjelasannya." Fiorella menatap Jared dengan penuh kasih sayang dan mencurahkan isi hatinya. Perawat datang ketika sudah waktunya mengganti obat Jared seperti biasa, tetapi begitu dia masuk, dia melihat wajah yang tidak dikenalnya. "Siapa Anda? Mengapa Anda ada di bangsal Ten Johnston?" tanya perawat itu. "Di mana Bu Riddle?" Perawat itu melihat ke arah kasur rumah sakit Nicole yang kosong dan tidak melihat tanda-tanda keberadaan Nicole di sana. Fiorella melirik perawat itu dan memperkenalkan dirinya, "Saya teman Ten Johnston."
Nona Riddle sudah pergi. Saya akan berada di sini untuk menemani Ten Johnston di masa mendatang. Apakah Anda di sini untuk mengganti obatnya? Bab 1432. Ya, perawat itu menatap bingung ke arah tempat tidur Nicole yang sakit dan kemudian berjalan untuk mengganti obat Jared. Bagaimana kami harus menyapa Anda? Tanya perawat itu sambil menatap Fiorella yang tengah mengganti obatnya. Saya Fiorella Fisher, jawab Fiorella. Halo, Bu Fisher, perawat itu kemudian menyapa. Perawat, mengenai kondisi Tuan Johnston, apa yang dapat saya lakukan untuk mempercepat pemulihannya? Fiorella menatap perawat itu sambil dengan rendah hati berkonsultasi dengannya. Perawat itu melihat kekhawatiran Fiorella terhadap Jared dan berkata kepadanya, Anda dapat berbicara lebih banyak dengan Ten Johnston. Berbicara tentang masa lalu dengannya mungkin akan membantu. Baiklah, jawab Fiorella. Setelah perawat itu pergi, Fiorella, tentu saja, mengikuti apa yang disarankan perawat itu dan terus berbicara dengan Jared tentang cerita-cerita dari masa lalu. Sementara itu, di sisi internasional, Nicole telah memperoleh lambang keluarga Rebi. Ia menatap lambang keluarga itu di komputer. Di atasnya terdapat sepotong informasi identifikasi virtual. Siapapun yang mengisi nama mereka akan menjadi pemilik lambang itu. Nicole menyimpan informasi ini dengan aman. Informasi itu sangat penting. Dia tidak bisa mengambil risiko mengirimkannya ke Zeke melalui internet. Nicole hanya bisa mencarinya setelah menyingkirkan orang-orang yang membuntutinya. Dia dengan santai mencuri pandang keluar jendela. Dia tidak menyangka akan melihat sekelompok orang berpakaian gelap turun dari kendaraan dan berjalan menuju hotel. Nicole tahu mereka sedang mencarinya. Tampaknya tanggapan mereka relatif cepat. Ia segera mengemasi barang-barangnya, menyampirkan kembali tasnya di punggungnya, dan berjalan keluar kamar. Tepat setelah Nicole keluar kamar, pria-pria berjas hitam itu berjalan mendekat untuk mengetuk pintu. Mereka bahkan mengaku sebagai staf layanan hotel. Setelah mengetuk beberapa saat dan tidak ada jawaban, orang-orang berpakaian hitam itu langsung menendang pintu hingga terbuka dan kemudian bergegas masuk untuk memeriksa ruangan. Orang di dalam sudah lama pergi. Tidak ada seorang pun di sini, kata salah satu dari mereka. Mereka kemungkinan besar baru saja pergi. Air di atas meja belum habis. Cepat pergi dan kejar mereka, perintah sang pemimpin. Ya, Tuan. Sekelompok pria berkulit hitam mulai mencari ke dalam hotel. Nicole menghindari semua kejaran mereka dan akhirnya tiba di pintu masuk. Tepat saat dia hendak keluar, dia tiba-tiba bertemu dengan dua pria berpakaian gelap yang berjaga di luar pintu. Ada dua lagi di sini. Sepertinya aku tidak bisa masuk melalui pintu masuk utama. Nicole mengamati sekeliling dan melihat orang-orang berjalan turun dari lantai atas. Nicole segera bersembunyi lalu berjalan ke arah lain. Bos, kami tidak melihatnya, salah satu dari mereka melaporkan. Itu tidak mungkin. Itu menandakan dia ada di sini. Pria berambut cepak itu mengeluarkan ponselnya dan memeriksa posisi Nicole lagi. Bos, jabatan orang ini pindah, kata salah satu preman. Tepat saat itu, sebuah mobil melaju dari pintu masuk utama ke arah luar. Pria berambut cepak itu melihat ke arah telepon dan kendaraannya dan berteriak, jangan biarkan mobil itu lolos. Semua pria berpakaian hitam segera masuk ke dalam kendaraan mereka dan mengejar mobil itu. Pada saat yang sama para pria berpakaian hitam meninggalkan hotel, Nicole juga menyelinap keluar dari pintu samping. Setelah mengejar beberapa saat, orang-orang berpakaian hitam itu menghentikan mobil untuk memeriksanya. Namun, selain pengemudi, tidak ada orang lain di dalam mobil. Hanya sebuah chip yang tergeletak diam di kursi belakang. Pria berambut cepak itu mengambil keripik itu dan segera menyadarinya lalu berseru, oh tidak. Kita telah ditipu. Kembalilah segera, perintahnya. Para pria berpakaian gelap itu segera berbalik untuk pergi ke hotel. Setelah kembali ke hotel, para pria itu menggeledah hotel itu dan tetap tidak melihat setitik pun bayangan Nicole. Itu sangat licik dari mereka. Pria berambut cepak itu menghentakkan kakinya dengan marah. Sekarang, mencari Nicole sama saja seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kalau saja pria berambut cepak itu tidak memegang ponsel mereka, Nicole tidak akan tahu bagaimana mereka bisa melacaknya dengan akurat.
Akhirnya setelah menyingkirkan orang-orang berpakaian hitam itu, Nicole menghubungi Zeke. Bab 1433. Apakah nyaman untuk berbicara denganmu? Tanya Nicole. Aku bebas, jawab Zeke. Saat menjalankan misi, apakah kamu menggunakan komputer? Nicole mulai menanyainya. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memecahkan kodenya? Tanya Zeke. Lalu aku tahu kenapa kau tidak akan pernah bisa menyingkirkan orang-orang yang melacakmu. Kenapa? Zeke juga merasa aneh. Setiap kali ia tiba di kota baru, orang-orang selalu mengejarnya. Hal ini menyebabkan ia terus berpindah lokasi. Ia kelelahan setiap hari. Orang-orang yang mengejarmu melacakmu melalui chip di laptopmu. Jadi, kamu harus membuang chip itu. Dengan cara ini, kamu bisa bersembunyi dari orang-orang yang mengejarmu, Nicole menjelaskan kepada Zeke. Jadi begitulah adanya. Karena kamu sudah tahu tentang ini, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apakah kamu tahu apa yang telah kualami akhir-akhir ini? Zeke mengeluh kepada Nicole. Jika kau punya waktu untuk mengeluh, mengapa kau tidak segera membuang chip itu? Nicole membentak Zeke. Terima kasih, kita akan menghubungi lagi setelah aku menyingkirkan orang-orang yang membuntutiku. Zeke memutuskan untuk offline. Nicole awalnya ingin memberitahu Zeke tentang lambang itu, tetapi melihat bahwa Zeke sudah tidak online. Oleh karena itu, ia hanya bisa memberitahu Zeke lain kali. Meskipun ia meninggalkan para pria berpakaian hitam yang mengejarnya, ia masih berada di kota yang sama dengan mereka. Nicole tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mencari hotel lain untuk menginap. Kali ini, tidak ada pria berpakaian hitam yang mengganggunya. Setelah Nicole beristirahat dengan cukup, ia memikirkan Carl dan mengeluarkan ponselnya untuk meneleponnya. Ponselnya berdering cukup lama dan tetap tidak tersambung. Nicole tahu Carl pasti sedang sibuk, jadi ia menutup telepon dan turun ke bawah untuk makan malam. Ketika dia kembali, panggilan Carl kembali. Halo, Nicole, kau meneleponku. Suara Carl terdengar dari telepon. Ya, kamu terlintas di pikiranku, jadi aku meneleponmu untuk menanyakan situasi di pihakmu, jelas Nicole dalam sebuah kalimat. Bagaimana kabarmu? Apakah The Raven sudah pergi? Nicole bertanya pada Carl. Saya belum melihat satu orang pun dari The Raven untuk saat ini. Mereka mungkin bersiap untuk suatu rencana, atau mereka mungkin mundur demi kebaikan mereka sendiri. Carl melihat ke arah pengawasan sambil berbicara. Berhati-hatilah saat Anda tidak yakin. Musuh mungkin sedang memantau Anda secara diam-diam. Awalnya ia ingin memberitahu Carl bahwa ia sekarang berada di Laningbok. Namun, ia memutuskan untuk menunggu sebelum memberitahu Carl terlebih dahulu hingga ia dapat menyingkirkan orang-orang yang membuntutinya. Aku baik-baik saja. Kau harus kembali bekerja. Lalu Nicole menutup telepon. Akhirnya dia merasa tenang dan damai setelah menutup telepon. Nicole teringat Jared dan tidak tahu bagaimana kondisinya saat ini. Sambil menelusuri daftar kontaknya, ia menemukan informasi kontak Martin. Kemudian, ia meneleponnya. Martin sedang mencuci piring. Ketika mendengar nada dering telepon, ia segera berjalan ke teleponnya dan mengangkat telepon. Halo, Bu Fisher. Nona Fisher. Martin, saya Nicole, kata Nicole. Anggota. Ah, Nicole, apa kabar? Apakah semuanya berjalan lancar? Barulah Martin mendengar suara Nicole dengan jelas. Dia terlalu cemas tadi dan mengira Fiorella sedang mencarinya, jadi dia langsung menjawab begitu mengangkat telepon. Sejauh ini, baik-baik saja. Anda baru saja menyebut Mes Fisher. Ada apa dengan Fiorella? Nicole tahu bahwa Mes Fisher yang Martin katakan tadi merujuk pada wanita itu. Tidak ada yang salah. Kau salah dengar, bantah Martin. Bagaimana dia bisa memberitahu Nicole bahwa orang yang tinggal di samping Jared adalah Fiorella? Anda pasti menelepon karena khawatir dengan Tuan Johnston, kan? Martin langsung mengalihkan topik pembicaraan. Ya, apakah Jared baik-baik saja saat ini? Tanya Nicole dengan khawatir. Tuan Johnston baik-baik saja. Dia sama seperti saat Anda di sini. Tidak ada perubahan sama sekali, jawab Martin. Bab 1434. Oh, karena tidak mendengar kabar tentang Jared yang sudah bangun, Nicole sedikit kecewa.
Namun, itu sesuai dengan dugaannya. Martin, jika kamu senggang, bisakah kamu mengirimiku video Jared setiap hari? 1. Tanya Nicole. Tentu, tampaknya dia punya misi lain sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sudah malam, sebaiknya kau istirahat lebih awal. Aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Nicole sambil ingin menutup telepon. Tunggu sebentar, Nicole, Martin berkata dengan cepat. Apakah ada hal lainnya? Tanya Nicole. Apakah kamu sekarang di Laningbok? Martin ingin memastikan lokasi Nicole saat ini. Harvey pasti sudah memberitahumu, Nicole hampir tertangkap oleh Harvey saat ia melewati pemeriksaan keamanan. Harvey pasti sudah memberitahu Martin tentang kejadian ini saat Nicole kembali. Ya, Martin memberikan jawaban satu kata. Aku di Laningbok. Kalian semua bisa tenang. Beritahu Harvey, jangan datang ke Laningbok untuk mencariku. Aku tidak ingin menemuinya. Banyak sekali bahaya yang saat ini mengintai Nicole. Dia tidak ingin Harvey masuk ke dalam lingkaran api ini. Baiklah, selama kalian aman dan sehat, kami lega, kata Martin. Mehem, jawab Nicole. Keesokan paginya, Martin berinisiatif datang ke rumah sakit untuk menjenguk Jared dan juga membawakan sarapan untuk Fiorella. Saat ia membuka pintu, Fiorella sudah terbangun. Nona Fisher, saya kira saya akan mengganggu Anda. Saya tidak menyangka Anda bangun sepagi ini. Martin meletakkan sarapan di tangannya ke atas meja. Saya punya kebiasaan jogging di pagi hari. Jadi saya bangun agak pagi. Itu juga bagus untuk tubuh, meski di rumah sakit, dia tidak membiarkan dirinya beristirahat. Ini sarapan yang kau belikan untukku. Fiorella menghampiri meja untuk melihatnya. Benar sekali. Saya tidak tahu apa yang Anda suka makan di pagi hari, Bu Fisher, jadi saya membeli semuanya. Saya harap Anda suka rasanya, jelas Martin kepada Fiorella. Anda baik sekali, Tuan Wians. Sudah lama saya tidak menyantap sarapan yang mengenyangkan seperti ini. Terima kasih, Fiorella menatap meja yang penuh dengan makanan. Senyumnya mengembang di bibirnya. Benarkah? Kalau Bu Fisher suka, aku bisa datang setiap pagi dan membawakan sarapan untukmu. Martin menatapnya sambil tersenyum kecil. Baguslah, tapi tidak perlu sebanyak itu. Aku akan puas dengan satu saja setiap hari. Fiorella menyantap sarapannya dengan gembira. Baiklah, jawab Martin. Martin datang ke samping tempat tidur Jared. Saat Fiorella sedang menyantap sarapannya, dia diam-diam mengambil video dan mengirimkannya ke Nicole. Pada saat ini, perawat datang untuk memberikan suntikan kepada Jared. Kemudian, dia melihat Martin dan menyapanya dengan penuh semangat, Dokter Wians, Anda datang. Memem, obat apa yang Anda suntikkan pada Tuan Johnston? Martin menatap perawat itu sambil bertanya. Tetap saja resep yang Anda berikan kepada saya sebelumnya, jawab perawat itu. Nanti saya akan memberikan resep lagi. Mulai besok, hentikan resep ini untuk sementara dan suntikan obat baru. Martin melihat resepnya sambil menjelaskan. Baiklah, dokter. Martin, perawat itu mulai menyuntik Jared dan memeriksanya. Setelah perawat selesai memeriksa, dia pergi. Martin datang dan duduk di seberang Fiorella. Nona Fisher, saya tidak ada urusan hari ini. Saya bisa menemani Tuan Johnston di sini. Anda bisa pulang dan beristirahat dengan baik. Pihak perusahaan Anda harus menyelesaikan banyak hal, dan mereka tinggal menunggu Anda. Martin tidak bisa membiarkan Fiorella tinggal di sini untuk menemani Jared. Karena dia juga seorang CEO, urusan perusahaan pada akhirnya tetap memerlukan persetujuannya. Bab 1435. Baguslah. Aku datang ke sini terburu-buru kemarin. Aku butuh lebih banyak waktu untuk menangani masalah di perusahaan. Jadi, aku akan kembali untuk mengurusnya. Aku akan kembali lagi nanti, kata Fiorella kepada Martin saat dia baru saja selesai makan. Tidak perlu terburu-buru. Kau harus beristirahat dengan baik saat kembali, kata Martin sambil bersikap seolah-olah itu demi kebaikannya. Mehem, Fiorella bangkit dan menghampiri Jared untuk melihatnya. Tuan Johnston, saya akan kembali dulu untuk menangani beberapa hal. Saya akan segera kembali untuk menemani Anda, katanya. Meskipun dia tahu Jared masih pingsan,
dia tetap berbicara seolah-olah dia berbicara kepada seseorang yang mampu berkomunikasi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa, kata Fiorella. Baiklah, biar aku antar kamu keluar, tawar Martin. Tidak perlu. Kau harus tinggal di sini dan menjaga Tuan Johnston. Kita tidak bisa meninggalkannya tanpa pengawasan, katanya. Fiorella jelas lebih mengkhawatirkan Jared. Baiklah. Kalau begitu, pelan-pelan saja, Martin memperhatikan Fiorella saat dia berjalan keluar pintu bangsal. Pada saat yang sama, telepon Martin berdering. Ternyata Nicole yang memulai panggilan video dengannya setelah dia melihat video itu. Nicole, aku ada di samping Tuan Johnston sekarang. Kau bisa melihatnya? Martin tahu maksud panggilan video Nicole, jadi dia memutuskan untuk mengatakannya langsung padanya. Baiklah, Nicole melihat Jared masih terbaring di ranjang sakit dengan kedua mata tertutup sepanjang video. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa dia akan bangun. Martin, bisakah kamu memperhatikan dengan saksama apakah bulu mata Jared bergerak? Nicole bertanya pada Martin. Bulu mata. Martin menatap Nicole dengan wajah penuh keheranan. Nicole, Tuan Johnston belum bangun. Bagaimana bulu matanya bisa bergerak? Anda dapat yakin bahwa jika Tuan Johnston terbangun, saya akan segera memberitahu Anda. Martin mengira Nicole terlalu berharap. Martin, Anda tidak mengerti maksud saya. Sebelum ini, saya melihat bulu matanya bergerak sekali. Jadi saya yakin dia pasti akan bergerak untuk kedua kalinya, Nicole menjelaskan kepada Martin. Apa katamu? Bulu mata Tuan Johnston pernah bergerak sebelumnya. Kapan kejadian ini? Kenapa kau tidak memberitahuku? Martin terkejut mendengar berita ini. Ia berasumsi bahwa Jared akan selalu seperti ini dan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi saat ia tidak sadarkan diri. Itu hanya gerakan kecil. Kupikir itu mungkin masalah saraf, jadi aku tidak memberitahumu, kata Nicole. Lihat, Nicole. Kedua mata Johnston tertutup. Tidak ada tanda-tanda bulu matanya bergerak. Martin meletakkan kamera tepat di atas bulu mata Jared agar Nicole dapat mengamati. Aku melihatnya, jawab Nicole. Karena tidak melihat bulu mata Jared bergerak, Nicole sedikit kesal. Tiba-tiba, ia mendapat kilasan kecerdasan dan berkata, Martin, bisakah kau membantu memasang perangkat pengawasan waktu nyata di atas kepala Jared? Ini dapat membantu merekam perubahannya dengan mudah. Kirimkan akunnya kepadaku. Dengan ini, aku juga bisa menemui Jared kapan saja dan menghemat banyak waktumu, imbuh Nicole. Tentu saja, tetapi melakukan hal ini tampaknya tidak perlu. Martin tidak mengira fenomena yang diamati Nicole akan menunjukkan apapun. Sebaliknya, ia percaya bahwa itu mungkin hanya kedutan saraf sesaat. Itu perlu. Kalau alat itu bisa merekam kedutan bulu mata Jared, itu akan menunjukkan kemungkinan dia terbangun kapan saja, kata Nicole. Lagi pula, dia adalah ghost hand dan tahu lebih banyak daripada Martin. Baiklah, nanti saya biarkan orang lain memasangnya, kata Martin. Maaf merepotkanmu, Nicole meminta maaf. Martin menjawab, tidak apa-apa. Setelah menutup telepon Nicole, Martin meminta seseorang untuk memasang perangkat pemantauan awan yang diinginkannya dan mengirimkan informasi akun kepadanya. Tak lama kemudian, Nicole menerima akun yang dikirim Martin. Ia segera membukanya untuk memeriksa. Pemantauan awan sangat praktis. Tidak hanya dapat fokus, tetapi juga dapat mengamati situasi ruangan dengan sudut pandang 360 derajat. Dengan perangkat ini, meskipun Nicole jauh dari negaranya, ia tetap dapat mengetahui kondisi Jared secara langsung kapan saja. Bab 1436. Beberapa hari kemudian, Nicole sedang sarapan di lantai bawah. Tanpa sengaja ia mendongak dan melihat sekelompok pria berpakaian hitam berjalan menuju restoran. Dia segera menurunkan topinya lebih rendah dan berjalan menuju dapur di belakang. Halo, boleh saya bantu? Ini dapur, dan minyak serta asapnya cukup pekat. Seorang pelayan menatap Nicole sambil berkata. Saya ingin pergi ke supermarket di belakang sini untuk membeli sesuatu. Saya sedang terburu-buru, jadi bolehkah saya pergi dari sini? Nicole bersikap seperti seorang gadis dengan kondisi khusus. Pelayan yang juga seorang wanita itu sangat memahaminya. Jadi,
Ia segera membawanya keluar. Saat kaki depan Nicole melangkah keluar dari pintu belakang, para pria berpakaian hitam itu melangkah masuk ke restoran. Mereka mengamati tempat itu dengan dingin dan tidak menemukan kehadiran Nicole. "Tuan-tuan, apakah Anda datang ke sini untuk makan atau ada keperluan lain?" Pelayan asing itu telah melihat semuanya, jadi beberapa pria berpakaian mantel kulit hitam tidak terlalu menakutkan. "Apakah kau melihat orang ini?" Orang-orang berpakaian hitam itu berhasil mendapatkan foto Nicole dari hotel tempat dia sebelumnya menginap. "Agak familiar. Coba saya pikir-pikir dulu." Pelayan itu melihat gambar itu dan merasa pernah melihat orang ini di suatu tempat. Tiba-tiba dia teringat, bukankah ini gadis yang baru saja keluar dari pintu belakang? "Orang ini baru saja keluar dari pintu belakang," kata pelayan itu kepada pria berpakaian hitam. "Baru saja." Mereka tertinggal selangkah lagi, tetapi itu lebih baik daripada kehilangan keunggulan. Lacak dia. Beberapa pria berpakaian hitam segera bergegas menuju pintu belakang untuk mengejarnya. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan lokasi tersebut kepada pria berambut cepak. Pria berambut cepak itu menerimanya dan segera mengejar yang lain. Nicole memanggil taksi untuk melarikan diri lebih jauh. Pria berpakaian gelap itu melihat Nicole masuk ke dalam taksi dan segera memacu kendaraan mereka untuk mengejarnya. Nicole duduk di dalam mobil dan terus menoleh ke belakang. Orang-orang berpakaian hitam itu sudah menyusulnya. "Nona muda, Anda ingin pergi kemana?" tanya sopir taksi. "Aku ingin pergi ke pinggiran kota. Tapi bisakah kau melaju lebih cepat?" kata Nicole dengan nada sedikit cemas. "Baiklah, tapi harga ke pinggiran kota sangat mahal." Sopir itu mengingatkannya dengan itikat baik. "Tidak masalah. Asal kamu melaju sedikit lebih cepat," kata Nicole. "Tidak apa-apa. Kau duduk saja di tempat yang aman." Kaki pengemudi menginjak pedal gas, dan kendaraan itu tiba-tiba bergerak maju. Nicole tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke kursi dan merasa seperti ada tangan raksasa lain yang menarik mobil dan berlari cepat ke depan. Para pria berpakaian hitam itu juga tidak ragu-ragu. Ketika mereka melihat kendaraan yang ditumpangi Nicole melaju kencang, mereka pun menginjak pedal gas lebih keras untuk mengejarnya. Begitu saja, taksi itu dikejar oleh para pria berpakaian gelap itu melalui kota tanpa sepengetahuan pengemudi taksi itu. Jalan di kota-kota itu rumit. Pengemudi itu memacu kendaraannya dengan cepat melewati jalan-jalan dan gang-gang. Keterampilan mengemudinya sangat baik. Di sisi lain, karena medan yang tidak dikenal, para pria berpakaian hitam itu hampir saja bertabrakan dengan seseorang yang membawa gerobak dorong di seberang jalan saat mereka berbelok di sebuah persimpangan. Para pria di dalam mobil itu juga terluka. Nicole tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Pengemudi itu mendengar tawanya, menatapnya melalui kaca spion, dan bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" "Tidak ada." Dia tentu tidak bisa memberitahu pengemudi bahwa ada seseorang yang mengejarnya dari belakang. Namun, pengemudi melihat mobil-mobil yang mengikutinya dari belakang melalui kaca spion. Pengalaman mengemudinya selama bertahun-tahun menunjukkan kepadanya bahwa beberapa mobil di belakang mengejarnya. Karena negara-negara di luar negeri jarang aman, perampokan taksi adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, pengemudi taksi dilatih untuk memiliki keterampilan mengemudi yang hebat. Ia mengepulkan asap rokok dengan nada meremehkan, lalu dengan acuh tak acuh mengganti persneling dan berbelok ke gang lain. Nicole duduk di dalam mobil, memperhatikan gedung-gedung asing. Dia tidak tahu kemana pengemudi itu membawanya. Namun selama dia berada di kota, dia tidak bisa bergerak. Bab 1437. "Tuan, kemana kita sekarang?" Nicole menatap pengemudi dan bertanya. "Pemandangan ini unik, jadi saya mengajak Anda ke sini untuk jalan-jalan." "Tenang saja, saya tidak akan meminta bayaran untuk jalan ini. Saya bisa mengajak Anda jalan-jalan gratis." Sebaliknya, pengemudi itu mencari alasan untuk menyingkirkan orang-orang yang mengejar mereka. Nicole mendengar dan segera menjelaskan, "Tuan, saya punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Kita lihat saja pemandangannya lain kali." "Baiklah," janji pengemudi, tetapi mobilnya tetap melaju ke gang sempit. Orang-orang berpakaian hitam mengejar mereka ke gang dan berhenti untuk memeriksa. "Kenapa kamu berhenti?" tanya pria berambut cepak itu. "Bos,
Sepertinya tidak mudah untuk masuk ke gang sempit ini, jawab salah satu dari mereka. Apa yang tidak boleh dilakukan? Apa kau tidak melihat taksi itu masuk? Kalau kau menunda, orang itu akan kabur lagi. Pria berambut cepak itu menamparkan bawahannya yang sedang menyetir dan mengumpatnya. Cepat kejar mereka, perintah lelaki berambut cepak itu. Bawahannya hanya bisa memacu mobilnya pelan-pelan ke dalam gang. Di sana, cepat kejar, pria berambut cepak itu melihat taksi itu dan menunjuk jarinya. Ketika mereka berhasil menyusul, taksi itu berbelok ke gang lain. Cepat, kenapa kamu lambat sekali? Pria berambut cepak itu terus-menerus mengomel di samping. Bos, jalan ini terlalu sempit. Kami tidak terbiasa dengan kondisi jalan, dan tidak mudah untuk berkendara di sana, bawahan itu menjelaskan dengan nada kesal. Omong kosong, tunjukkan keahlian yang selalu kau banggakan, bawahan itu tanpa sadar menerima tamparan dari pria berambut cepak lainnya. Tiba-tiba, sebuah persimpangan muncul di depan mereka. Mobil itu berbelok ke sana dan menghilang. Pria berambut cepak itu melihat sekeliling, kemana mereka menghilang. Belok kanan, dan kendaraan di belakang kita, belok kiri, perintah pria berambut cepak itu ke walkie-talkie. Jadi kedua mobil itu terpisah dan melaju ke dua arah yang berbeda. Tiba-tiba, pria berambut cepak itu melihat taksi tak jauh dari sana, di sana. Cepat ke sana. Taksi itu berhenti di sana seolah menunggu mereka. Melihat mobil si pria berambut cepak itu semakin dekat, pengemudi taksi itu langsung menyalakan mesin dan melaju ke gang di sebelahnya. Si pria berambut cepak yang frustrasi itu segera memerintahkan mereka untuk mengejar. Namun, saat mobil itu melaju ke tengah gang, tiba-tiba sebuah ban jatuh dari atas. Begitu ban itu menabrak mobil si pria berambut cepak itu, bagian atas kendaraan itu terbentur. Orang yang berada di atas bahkan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Ternyata mereka sedang memperbaiki mobil dan tanpa sengaja membiarkan bannya bocor. Bengkel mekanik ini sering mengalami kecelakaan seperti ini. Jika ban tidak menabrak siapapun, mereka akan turun dan mengambilnya. Namun, jika ban menabrak sesuatu, mereka tidak akan menginginkannya karena ganti ruginya akan lebih mahal daripada harga bannya. Kejadian ini diketahui oleh semua orang di sekitar lokasi kejadian. Jadi siapapun yang melewatinya harus selalu berhati-hati. Nicole melihat kejadian itu melalui kaca depan dan tak kuasa menahan tawa. Pengemudi itu pun menyeringai. Ia menginjak pedal gas dan melaju pergi. Untungnya, mobil itu masih bisa dikemudikan. Hanya saja, penumpang di dalamnya terlalu menderita. Mereka harus membungkuk. Setelah beberapa saat mengemudi, pria berambut cepak itu meminta kendaraannya berhenti. Ia mengulurkan tangannya untuk membuka pintu, tetapi bagian atas mobil penyok karena tabrakan. Hal ini menyebabkan pintu mobil tidak bisa dibuka. Dengan marah, pria berambut cepak itu menendang pintu hingga terbuka dan segera meninggalkan mobil untuk beristirahat. Baru setelah itu ia merasa sedikit lebih baik. Bos, mobilnya sudah pergi. Haruskah kita terus mengejarnya? Tanya salah satu bawahannya. Kejar saja, kita harus mengejarnya, teriak pria berambut cepak itu. Ia segera mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan mobil lainnya untuk mengikuti taksi itu. Bab 1438. Berpikir bahwa orang-orang berpakaian hitam itu telah diurus oleh pengemudi, Nicole merasa lega. Saya tidak perlu melakukan apapun, dan orang lain akan mengurus masalah ini. Hebat. Nicole merasa tidak perlu pergi jauh-jauh ke pinggiran kota. Ia ingin meminta sopir taksi untuk mengantarnya pulang. Tepat saat ia hendak berbicara, sebuah mobil yang penuh dengan pria berpakaian hitam tiba-tiba berhenti di depan taksi dan menghalangi jalan mereka. Ya sudahlah, kurasa aku harus pergi ke pinggiran kota, kata Nicole dalam hati. Kedua mobil itu berhenti di persimpangan jalan sambil saling berhadapan. Pengemudi itu sedang menghisap rokoknya dengan tenang sambil melihat ke arah mobil di depannya. Di sisi lain, pria berpakaian hitam itu menatap tajam ke arah taksi di depannya. Pengemudi itu menginjak pedal gas beberapa kali, membuat mobil itu menderu. Setelah menatap sejenak, para pria berpakaian hitam itu mulai merasa tidak sabar. Mereka ingin turun dari mobil dan membawa Nicole. Saat mereka hendak mendorong pintu hingga terbuka, mobil Nicole melaju kencang,
mengancam akan menabrak mereka. Yang mereka inginkan hanyalah menangkap Nicole, bukan mati bersamanya. Melihat mobil Nicole melaju kencang, mereka segera membuka pintu mobil dan melompat keluar dari mobil. Tanpa diduga, taksi itu melewati mobil mereka dan melaju ke gang. Begitu orang-orang berpakaian hitam itu menyadari bahwa taksi itu tidak akan menabrak mereka, mereka segera kembali ke mobil dan mengejar Nicole. Dari kaca spionnya, pengemudi menyadari bahwa orang-orang itu telah mengikuti mereka. Kemudian, ia mulai bermanuver di sekitar gang untuk mengusir mereka. Ketika mereka melewati sebuah gang, tidak ada seorang pun yang menghalangi di depan, namun pengemudi tersebut membunyikan klakson dan melaju ke arah gang tersebut. Ketika orang-orang berpakaian hitam itu melaju melewati mereka, sekarung tepung jatuh dari langit dan langsung menutupi mobil mereka. Kaca depan mobil tertutupi oleh lapisan tepung, menyebabkan mereka kehilangan pandangan ke jalan. Para pria berpakaian hitam itu menyemprotkan air ke kaca depan, mengira itu akan membantunya melihat jalan di depannya. Namun, ketika dia menyalakan wiper, seluruh kaca depan tertutup oleh pasta tepung. Itu membuatnya semakin merepotkan, dan akan lebih mudah jika mereka turun dan mengelapnya. Dalam keputusasaan, mereka menghentikan mobil untuk membersihkan air dan tepung di kaca depan mereka. Sopir taksi itu menghentikan mobilnya tak jauh dari mereka dan menoleh ke belakang. Setelah itu, ia melaju keluar dari gang. Karena tidak ada mobil yang membuntuti mereka dari belakang lagi, pengemudi itu melaju ke pinggiran kota. Nicole juga tahu bahwa orang-orang berpakaian hitam itu tidak punya kendaraan untuk digunakan, jadi mereka tidak akan dapat menemukannya dalam waktu dekat. Ia berbicara kepada pengemudi itu, "Tuan, saya tidak ingin pergi ke pinggiran kota lagi. Tolong antar saya ke Masonland." "Nona, saya sarankan Anda untuk tidak pergi ke Masonland. Kabarnya daerah itu akhir-akhir ini cukup berbahaya," sang sopir mengingatkannya dengan ramah. "Aku tahu. Turunkan saja aku di sana," jawab Nicole tanpa ekspresi. "Baiklah," jawab pengemudi itu tanpa rasa khawatir. Kemudian, ia mengemudikan mobil dan menuju Masonland. Perjalanan ke Masonland cukup panjang. Jadi, Nicole mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa keadaan Jared setiap kali ia merasa bosan di dalam mobil. Lingkungan sekitar tampak persis seperti saat dia pergi. Jared berbaring diam di sana dan tertidur lelap. Dia mengamati bulu matanya dan menyadari bahwa bulu matanya tidak bergerak. Nicole mendesah, "Kapan kamu akan bangun?" Di rumah sakit, Martin melihat kamera pengawas bergerak. Ia tersenyum ke arah kamera dan melambaikan tangan. Ketika Nicole melihatnya melambaikan tangan, ia menggerakkan kamera untuk menyambutnya. "Nicole, kau bisa mendengarku?" Martin menatap kamera dan bertanya. Ia ingin tahu apakah benda itu berfungsi dan memastikan benda itu bukan produk yang tidak berguna. Nicole menggerakkan kamera lagi untuk memberi isyarat bahwa dia bisa mendengarnya. "Nicole, kamu juga seharusnya bisa bicara, kan?" Nicole memeriksa aplikasi dan menyesuaikan pengaturannya. Kemudian, dia berkata, "Apakah semuanya baik-baik saja di pihakmu? Sekarang aku bisa mendengarmu. Semuanya baik-baik saja di sini." Martin menjawab Nicole. Nicole merasa menarik karena ia dapat menggunakan kamera untuk berkomunikasi dengan Martin. Kemudian, ia mengobrol sebentar dengan Martin. Sementara mereka mengobrol, sopir telah membawa mereka ke Masonland. Dia memarkir mobilnya dan menoleh ke Nicole. "Kita sudah sampai." Nicole melihat keluar dan melihat jalanan cukup kosong. Hampir seperti kota mati. Bab 1439. Setelah membayar biaya taksi, Nicole turun dari mobil. "Martin, aku akan bicara lagi nanti. Sampai jumpa." Nicole keluar dari aplikasi pengawasan dan melangkah maju. Di luar masih cerah, tetapi tidak ada seorang pun di jalan, dan pertokoan di kedua sisi jalan sebagian besar tutup. Nicole mendorong pintu salah satu restoran dan masuk. "Halo." Mendengar suara seseorang, pemilik toko itu segera keluar dari belakang toko. Ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang wanita, dia berkata, "Ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu punya mie di sini?" "Ya, saya ingin memilikinya." "Baiklah, silakan duduk." Begitu pemilik kedai selesai berbicara, dia pergi ke dapur belakang.
Nicole menarik kursi dan duduk. Dia mengamati seluruh tempat itu dan melihat keluar. Setelah beberapa saat, pemiliknya membawakan semangkuk mie panas untuk Nicole. Ini mie-nya. Baiklah. Terima kasih. Tepat saat Nicole hendak menyantap makanannya, dua pria berseragam hitam tiba-tiba muncul dari toko seberang. Kemudian, pria lain mengejar mereka dan berbicara kepada mereka. Sepertinya kedua pria itu tidak membayar barang-barang mereka. Detik berikutnya, pria yang mengejar kedua pria itu pun dihajar hingga terkapar ke tanah. Salah satu dari mereka bahkan ingin mengambil sesuatu dari sakunya, tetapi dihentikan oleh rekannya. Sambil mengumpat, kedua pria itu pun pergi. Nicole dan pemilik toko menyaksikan seluruh kejadian dari jendela. Kemudian, Nicole bertanya kepada pemilik toko, siapa kedua pria itu? Mengapa mereka memukulinya? Pemiliknya melihat ke arah Nicole dan bertanya, Anda pasti baru di sini. Nicole mengangguk. Situasi di sini cukup rumit. Beberapa hari yang lalu, sekelompok orang menguasai tempat ini. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal. Mereka telah mengacaukan suasana dan kehidupan orang-orang di Masonland. Tidak seorang pun berani keluar rumah sekarang. Bahkan toko-toko pun jarang buka. Seperti yang Anda lihat, Masonland seperti neraka saat ini. Siapapun yang menabrak mereka akan mendapat masalah. Setelah pemilik selesai menjelaskan, dia menghela napas panjang. Mata Nicole perlahan menjadi gelap. Orang-orang ini pasti dari organisasi gangster. Tidak akan ada kelompok lain yang bisa mengacaukan Masonland. Bukankah pemerintah setempat turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini? Nicole bertanya kepada pemiliknya. Mereka sudah berkali-kali turun tangan. Namun, kelompok orang ini tidak dapat dihentikan. Pihak berwenang sudah kehabisan akal dan telah memutuskan untuk menyerah. Jadi begitu, nikmati hidanganmu. Sebaiknya kau segera pergi dari sini setelah selesai makan, sang pemilik mengingatkannya dengan ramah. Nicole tersenyum padanya dengan sopan dan mengambil peralatan makannya. Setelah menghabiskan makanannya, Nicole membayar tagihan dan keluar dari toko mie. Agar tidak menarik perhatian para gangster, Nicole sengaja menutupi tubuhnya rapat-rapat. Namun, tidak ada seorang pun di jalan. Tidak peduli seberapa ketat dia berusaha menutupi dirinya, gangster itu dapat dengan mudah menemukannya. Benar saja, beberapa saat setelah Nicole keluar dari toko, kedua pria yang baru saja memukuli seseorang menghalangi jalannya. Bab 1440. Pria berjanggut itu memperhatikan mata Nicole yang indah dan bergerak mendekatinya. Hei, Nona cantik, apakah Anda ingin kami mengantar Anda pulang? Nicole melirik mereka berdua dan menyadari bahwa mereka adalah dua pria yang baru saja memukuli pemilik toko. Nicole punya ide dan menjawab, tentu saja, tapi rumahku agak jauh. Tidak apa-apa, rumahku dekat sini. Bagaimana kalau kau datang ke rumahku dan bermain sebentar? Pria berjanggut itu mengangkat alisnya dan bertanya pada Nicole. Tentu saja, tapi aku tidak yakin apakah ada sesuatu yang menarik di rumahmu. Tatapan mata Nicole tampak memiliki makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Saya punya banyak barang menarik di rumah saya. Kami akan membawa Anda ke sana sekarang. Saat dia berbicara, kedua pria itu membawa Nicole ke mobil mereka. Satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Salah satu pria di dalam mobil itu tidak dapat menahan diri dan ingin menyentuh Nicole. Sebelum tangannya dapat mencapai Nicole, Nicole langsung menjepit pergelangan tangannya. Tanganmu tampaknya nakal. Tanganmu kuat sekali, cantik sekali. Setelah mengatakan itu, pria itu mengulurkan tangan lainnya ke arah Nicole. Pria yang mengemudi tahu bahwa rekannya adalah pria yang tidak sabaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Rekannya selalu bersikap tidak sabaran di dalam mobil, dan hari ini tidak terkecuali. Nicole mencengkeram tangan pria itu dan menguncinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apakah ini cukup nyaman? Tanya Nicole. Pria yang mengemudi tidak menyangka gadis itu akan bersikap kooperatif kali ini. Rasa terkejut terpancar di wajahnya. Aku tidak menyangka kau begitu pandai dalam hal ini. Pria itu mulai memberontak dan menjatuhkan dirinya ke tubuh Nicole. Nicole bersandar, mengangkat kakinya, dan menendang pria itu keluar jendela. Pria itu terbanting ke tanah dengan keras, memuntahkan darah.
Pengemudi dapat merasakan adanya keributan besar di kursi belakang. Namun, ia tidak memperdulikannya dan terus mengemudi. Tiba-tiba, Nicole mencondongkan tubuhnya ke arahnya, membuatnya terkejut. Cepat sekali. Kurasa stamina Andi makin menurun dari hari ke hari. Sopir itu bercanda mengejek rekannya yang telah ditendang keluar jendela oleh Nicole. Bagaimana dengan staminamu? Tanya Nicole dengan suara rendah. Stamina saya tentu saja jauh lebih baik daripada dia, kata lelaki itu dengan bangga. Benarkah? Biar aku coba. Nicole mengulurkan tangannya dan menekan kepalanya. Dengan sedikit tekanan, dia telah menyebabkan rasa sakit menjalar ke kepalanya. Hentikan. Itu benar-benar menyakitkan, teriaknya. Nicole tidak berhenti. Sebaliknya, ia malah memberi tekanan lebih besar. Mana bosmu? Pria itu segera sadar dan bertanya, siapa kamu? Jawab aku. Nicole terus menekan tangannya. Pria itu berteriak kesakitan. Saya tidak tahu. Dasar keras kepala. Kemudian, dia menarik salah satu lengannya dari kemudi, dan mobil pun mulai bergoyang dari satu sisi ke sisi lain. Pria itu harus mencoba dan menstabilkan mobilnya sambil menahan rasa sakit. Belum ada yang mampu bertahan dalam interogasiku. Kau ingin mengujinya. Kata-kata dingin Nicole memenuhi pikirannya. Siapa kamu sebenarnya? Tanya pria itu. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Katakan saja padaku. Di mana bosmu? Ulang Nicole. Aku benar-benar tidak tahu. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak punya jawaban atas pertanyaanmu. Baiklah kalau begitu. Aku akan membiarkanmu merasakan kematian. Saat Nicole berbicara, dia segera melepaskan lengan kedua pria itu dan melompat keluar dari mobil.